Yami dan William sudah tertangkap. Situasi kerajaan Clover sedang memburuk. Lalu bagaimana cara Asta merebut kembali kaptennya? Apakah dengan kemunculan karakter baru akan membuat Asta lebih kuat dan pantas untuk melawan Zenon? Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas manga Black Clover chapter 261. Harga mahal harus dibayar sekuat Black Bull setelah melalui pertarungan sengit melawan salah satu Dark Triad bernama Dante. Meskipun Asta dan Yami berhasil mengalahkannya, namun euforia ini tidak berlangsung lama. Ya, ketika Yami hendak mengamankan Dante, tiba-tiba datang seorang Dark Triad lainnya yang dengan sihir tulangnya langsung bisa melumpuhkan Yami yang sudah kehabisan banyak energi. Pada akhirnya Zenon berhasil mengamankan Dante dan kabar buruknya adalah Zenon sudah membawa dua tokoh yang menjadi kunci untuk membuka gerbang antara dunia dan akhirat, yaitu Yami dan William. Well, Black Clover chapter 261 sepertinya menjadi masa untuk cooling down di kerajaan Clover. Sedangkan di kerajaan Heart harus menerima kenyataan bahwa ratunya sudah tertangkap dan dijadikan sandera oleh Vanica untuk tujuan agar Noelle terpicu amarahnya sehingga bisa membangkitkan kekuatannya untuk nanti melanjutkan duel ronde keduanya melawan Vanica plus Megicula. Cerita kali ini diawali di sebuah ruangan di mana Asta sedang menjalani sebuah perawatan. Untungnya keadaan Asta tidak terlalu buruk, hanya saja ada salah satu bagian tubuhnya yang sulit untuk didiagnosa oleh sang dokter. Ya, tangan kanan Asta mungkin akan sulit untuk dijelaskan kondisi pastinya, mengingat itu adalah harga yang harus dibayar Asta setelah menjalin kontrak dengan iblis. Tangan kanan tersebut sekarang boleh dikatakan sudah menjadi milik iblis yang menempati Grimoire Asta. Hanya Asta dan iblisnya sajalah yang mungkin bisa mengubah keadaan tersebut. Entah itu nantinya dengan mengendalikan sang iblis, atau mungkin juga dengan seseorang yang mampu menguasai sebuah sihir kuno, lebih spesifiknya lagi yang ahli dengan masalah sihir kutukan, mengingat segala sesuatu yang berhubungan dengan iblis sangat akrab kaitannya dengan sihir terlarang. Ya, kita tunggu saja sejauh mana Asta akan bisa mengendalikan kekuatan iblis yang menempati Grimoire-nya. Nah, setelah Asta selesai dirawat, sang dokter kemudian mengecek keadaan Gauze atas permintaan Grey. Ya, seperti yang kita tahu, sebelumnya Gauze mendapatkan luka yang cukup serius akibat tertusuk oleh Dante. Untungnya saat itu tanpa disadari Grey bisa membangkitkan kekuatan sihirnya untuk menutup luka Gauze yang pada akhirnya diketahui bahwa sihir tersebut termasuk ke dalam sihir kelas tinggi. Menurut dokter, apa yang dilakukan Grey bukan hanya sekedar menyembuhkan, melainkan sihirnya mampu bekerja untuk merekonstruksi jaringan-jaringan sel atas tubuh Gauze. Ya, inilah kenapa saat itu Dante mengakui akan kehebatan dari kekuatan sihir Grey. Jadi sebagian anggota Black Bull adalah orang-orang yang diisi oleh tokoh yang mempunyai sihir di atas rata-rata atau sihir mereka cukup unik dan masuk dalam kategori sihir langka. Nah, berbeda dengan Black Bull yang untuk sementara ini dalam kondisi tidak terlalu parah, skuad Golden Dawn justru keadaannya lebih buruk. Praktis saat ini keadaan mereka sudah hancur akibat aksi seorang Zenon. Meskipun beberapa anggotanya ada yang berhasil terselamatkan karena sihir William, namun tidak merubah fakta bahwa mental mereka sudah jatuh setelah melihat markasnya diporak-porandakan dan berakhir dengan kekalahan kapten mereka. Oke, mereka sekarang memang belum bisa melakukan sesuatu, tapi perasaan marah anggota yang terselamatkan sudah pasti akan memicu kebangkitan kekuatan sihir mereka. Satu pemicu yang sudah pasti adalah bahwa mereka harus menyelamatkan dan membawa pulang kembali Kapten William. Nama-nama seperti Yuno, Mimosa, Klaus, dan bahkan mungkin Langris adalah tokoh penting di skuad Golden Dawn yang akan mendapatkan porsi dalam alur ini. Nah, khusus untuk Yuno, saya kira dia tidak akan tinggal diam begitu saja. Reputasinya sebagai wakil kapten akan dipertaruhkan di sini. Apalagi Yuno punya alasan selain menyelamatkan William, yaitu untuk membalas dendam kematian orang tuanya yang dibunuh oleh Dark Triad. Nah, masalah utamanya adalah perbedaan level kekuatan mereka terlalu jauh. Meskipun Yuno sudah memanfaatkan mana elf yang tersisa, plus dibantu oleh spirit anginnya,
itu masih belum cukup untuk menumbangkan Zenon. Sama seperti yang terjadi dengan Lolopechika yang dibantu oleh Undine pun masih belum bisa menandingi combo Vanica dan Megicula. Keunggulan Dark Triad ini ada pada penggunaan dua tipe sihir yang masing-masing digunakan oleh iblis dan wadahnya atau inangnya. Jadi di atas kertas, untuk melawan Dark Triad one by one akan sangat mustahil untuk dimenangkan. Setidaknya itulah kenyataan yang terjadi sampai saat ini, di mana Yami pun membutuhkan kekuatan Asta untuk mengalahkan Dante. So, apakah mereka nantinya wajib menggunakan kekuatan lebih dari satu sihir untuk mengalahkan mereka? Atau sederhananya harus ada combo sihir di antara para kesatria sihir guna mengalahkan Dark Triad? Well, saya pikir memang seperti itulah yang seharusnya dilakukan oleh mereka, seperti yang sudah-sudah saat menghadapi iblis sebelumnya, dengan catatan bahwa masing-masing dari kesatria sihir harus membangkitkan kekuatan sihir dari Grimoire-nya atau melampaui batas mereka, dan setelah itu anti sihir Asta akan mengambil bagian terpentingnya. Nah, berikutnya adalah kita kembali ke wilayah kerajaan Clover. Setelah mengalami kekacauan besar akibat ulah Dark Triad, tentu keadaan kerajaan tersebut mengalami kehancuran. Dan dalam waktu dekat ini sepertinya Julius akan mengumpulkan para kapten tersisa untuk segera mengatur ulang rencana. Ya, ulah Zenon dan rekan-rekannya memang sangat barbar. Dalam sekejap saja mereka berhasil menghancurkan 3 kerajaan besar yaitu Diamond, Heart, dan Clover. Nah, apakah mungkin nantinya akan ada wacana aliansi antar 3 kerajaan untuk mengalahkan Dark Triad dan membebaskan kerajaan Spade? Menarik kalau ada wacana seperti itu. Untuk sementara memang hanya kerajaan Clover dan Heart sajalah yang saling bekerja sama, tapi tidak menutup kemungkinan jika nantinya kerajaan Diamond akan ikut terlibat juga. Well, kembali ke kerajaan Clover. Ya, mereka tentu tidak sedang baik-baik saja. Persis seperti yang pernah dikatakan oleh Julius dulu bahwa setelah penyerangan para elf, kondisi pertahanan kerajaan belum pulih sepenuhnya. Dan kabar buruknya adalah kapten dari 2 skuad terbaik kerajaan Clover telah tersandra. Lalu apa kira-kira yang akan dilakukan Julius dengan mengumpulkan para kapten tersisa? Ya, tentu saja salah satunya adalah untuk menggagalkan rencana Dark Triad membangkitkan pohon Clipot. Saya sih sebenarnya ingin melihat aksi dari para kapten yang lainnya, karena sampai sini jujur saja porsi mereka sangat kurang. Padahal ujung tombak dari pertahanan kerajaan ada di tangan mereka, dan juga kalau memang memungkinkan, panggil juga bangsawan Kira, misalnya adalah Damnatio Kira. Saya pikir dia mempunyai level kekuatan setingkat Arcane. Ya, jika memang niatnya adalah untuk melindungi kerajaan dari segala ancaman, kenapa juga dia tidak mau muncul ketika kerajaan Clover sedang mengalami kekacauan? Maksud saya, janganlah cuma bisa menghakimi saja. Sekali-kali pinjamkan kekuatan untuk memerangi musuh. So, kita tunggu saja apa yang akan dihasilkan dari perkumpulan para kapten ini. Baiklah, selanjutnya menuju bagian yang paling akhir. Setelah menerima perawatan, Asta akhirnya terbangun dan terengah-engah nampak lelah. Kemudian ia menyadari bahwa pedang milik Yami muncul dari dalam Grimoire-nya. Disitulah Asta akhirnya kembali mengingat peristiwa pahit yang membuatnya kembali memaksakan diri untuk bergerak menyelamatkan kaptennya. Nah, berbicara tentang pedang tadi, saya pikir pedang Yami akan mempunyai tuan baru. Pedang yang sudah berkarat tersebut kini sudah terkontaminasi oleh anti sihir, dan seperti yang kita lihat, pedang tersebut keluar dari dalam Grimoire Asta. Jadi itulah yang membuat saya yakin bahwa kini Asta mempunyai 4 pedang, dan semoga saja pedang tersebut akan sekali lagi menumbangkan Dark Triad lainnya. Nah, kemudian kita tahu bahwa Asta adalah tipikal orang yang memaksakan diri. Dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan temannya. Dengan mata kepalanya sendiri, Asta telah melihat Yami dibawa oleh Zenon. Sudah tentu dia nanti akan pergi menjemput kaptennya. Sayangnya tindakan tergesa-gesanya hanya akan menjadi sia-sia seperti yang telah dikatakan oleh orang misterius ini. Nah, siapa kira-kira orang tersebut? Satu hal yang jelas bahwa dia adalah seseorang yang menguasai sihir bayangan yang bertanggung jawab atas penghentian langkah Asta. Well, banyak spekulasi yang muncul di benak saya. Salah satunya adalah dia merupakan salah satu anggota Black Bull yang sebelumnya menyelinap ke kerajaan Spade, yang kemudian banyak dibicarakan sebagai seorang wakil kapten. Dari apa yang dikatakan olehnya, sepertinya dia adalah orang yang cukup dekat dan mengenal Yami.
Dia bahkan tidak ragu melabeli Yami sebagai pribadi yang bodoh. Ini artinya hubungan keduanya lebih dari sekedar rekan. Ya, siapapun itu yang pasti dia sudah meyakinkan Asta bahwa Yami masih hidup. Tinggal nantinya bagaimana cara para kesatria sihir menyerbu ke kerajaan Spade untuk menyelamatkan dua kapten mereka. Nah, satu lagi yang menarik dari dirinya adalah bahwa dia mempunyai kekuatan iblis juga. Indikasi tersebut dilihat dari munculnya sepasang tanduk dan grimoire hitamnya yang sama seperti milik Asta. Well, jika dirinya bisa menguasai kekuatan iblis, maka ini keuntungan bagi Asta. Sebelumnya dia juga sudah tertarik dengan Asta. Jadi mungkin kedepannya dalam masa cooling down ini, dia bisa melatih Asta untuk menguasai kekuatan iblisnya, sehingga nantinya Asta akan lebih kuat dan sudah pantas untuk melawan Zenon. Baiklah, saya kira itulah pembahasan Black Clover chapter 261. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!